Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah. Masih dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pagi hari ini, tentunya anak-anak sudah melakukan pembiasaan pagi seperti berdoa sebelum belajar, menghafalkan surat-surat pendek bagi yang muslim dan Asmaul Husna bagi yang muslim, ya. Oke, langsung saja untuk materi kita hari ini, yaitu tentang pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dalam pelajaran matematika, yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini di pelajaran PPKN yaitu mengidentifikasi bentuk keberagaman suku bangsa budaya di Indonesia. Itu untuk pelajaran PPKN. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini pada pelajaran SBDP atau seni budaya dan prakarya, yaitu memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Ya anak-anak, diperhatikan video pembelajaran kita hari ini ya. Langsung saja untuk materi materi berikutnya, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi kemarin, yaitu tentang pawai budaya. Siapa yang masih ingat tentang pawai budaya? Pawai budaya atau karnaval kita sudah belajar di pembelajaran 1 kemarin ya anak-anak ya, tentunya masih ingat. Oke, baik. Nah, untuk memasuki tema selanjutnya itu, Ibu akan membahas tentang pelajaran matematika, yaitu tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan yang sudah tadi Ibu jelaskan dalam tujuan pembelajaran kita hari ini ya sayang. Baik anak-anak, apa itu segi banyak Bu? Segi banyak apa itu? Segi banyak itu ada 2 nak, ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan. Nah, kita pelajari dulu tentang segi banyak. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Berikut contohnya. Ya, itu adalah contoh segi banyak. Ya, segi banyak beraturan, contoh-contohnya seperti ini di bawah ini. Ya, samping ini. Kemudian, sudah paham ya anak-anak ya? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang contoh segi banyak tidak beraturan. Segi banyak yang tidak mempunyai garis tertutup ya, atau bentuknya masih tidak beraturan, itu namanya segi banyak tidak beraturan. Berikut contoh segi banyak tidak beraturan. Pahami? Baik. Baik anak-anak, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar ya. Gambar tentang segi gambar yang berisi ada gedung, beberapa gedung atau perkotaan. Mari kita perhatikan sama-sama sayang. Ada gambar ya. Gambar di situ perhatikan ada berapa segi banyak beraturan? Ada? Mari kita hitung sama-sama. 1 ya, 2 ya, betul tidak? 3 4 5 ya, 6 ada lagi 7 ya. Anak-anak sudah paham ya segi banyak beraturan seperti itu ya, sudah tertutup dengan garis rapi ya, itu ada namanya segi banyak beraturan ya. Baik. Kemudian sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran SBDP. Tadi sudah dijelaskan di tujuan pembelajaran, mempelajari tentang gerak daerah yang ada di Indonesia. Ya anak-anak, sekarang Ibu akan mengambil contoh tentang gerakan tari bungong yang berasal dari Aceh. Ya, tari bungong itu berasal dari Aceh. Selanjutnya Ibu akan memperlihatkan video dari Aceh, video tari bungong dari Aceh berikut ini. Simak video tariannya.
Diperhatikan gerakannya. Ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari keberagaman suku yang berasal dari Indonesia. Yang pertama Ibu punya gambar, perhatikan. Dan ini juga ada di paket kalian ya, bisa dilihat. Buku yang pertama ada gambar Pak Sami. Pak Sami yang berasal dari Maluku ya. Perhatikan ciri-ciri orang Maluku. Yang pertama berkulit gelap, rambut ikal, betul atau tidak? Ya, betul. Ya, itu kadang ciri orang Maluku seperti itu. Kebanyakan seperti itu dari daerah Maluku ya. Atau dari Papua dan sekitarnya. Kemudian kita akan mempunyai gambar kedua, yaitu Pak Encep. Pak Encep ini berasal dari Sunda atau Jawa Barat. Ya, mempunyai ciri-ciri menggunakan ikat kepala yang diikat di belakang kepala atau belakang leher seperti ini ya, seperti gambar ini berikut ini. Dan biasanya kental dengan bahasa Sundanya atau logat Sundanya yang cenderung cepat. Ya, anak-anak pasti sudah paham tentang logat Sunda seperti apa. Baik, yang selanjutnya Ibu mempunyai gambar Pak Made. Pak Made itu berasal dari Bali. Ya, bisa kita ketahui kenapa orang Bali, Bu? Ya, dari namanya saja sudah kelihatan. Made, I Gusti, Ketut itu adalah nama-nama orang dari daerah Bali ya. Daerah Bali itu kental akan kebudayaannya yang sangat tinggi. Tariannya contohnya tari kecak ya anak-anak ya, atau tari keseniannya ada ogoh-ogoh. Anak-anak tahu ogoh-ogoh? Ya, seperti itu ogoh-ogoh. Baik, selanjutnya gambar yang keempat ada gambarnya Pak Udin. Pak Udin berasal dari Betawi atau Jakarta, ibu kota negara kita ya, di DKI Jakarta. Biasanya orang Betawi itu mempunyai ciri khas menggunakan apa anak-anak? Menggunakan peci dan sarung yang diletakkan di pundak. Itu adalah ciri khas orang Betawi, seperti itu kebanyakan ya. Dan ketika menunjukkan keseniannya, yaitu bermain lenong ya, pasti menggunakan peci dan juga sarung yang ada di pundaknya. Itu contoh orang, itu ciri-ciri orang Betawi ya, kebanyakan seperti itu. Kemudian ada yang tahu makanan khas Betawi apa? Ada kerak telur ya. Kesenian Betawi apa itu Bu Guru? Kesenian Betawi ada ondel-ondel, pertunjukan ondel-ondel yang biasa diarak di keliling kota. Biasanya diarak atau dipertunjukkan ketika ulang tahun DKI Jakarta. Oke, baik. Itu tadi ada Pak Udin yang dari Betawi. Kemudian selanjutnya ada Pak Nur. Pak Nur berasal dari Jawa. Ciri khasnya apa Bu? Menggunakan belangkon dan pakaian berlurik ya. Demikian anak-anak pembelajaran 2 kita hari ini. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam belajar. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.